Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Halo, shalom. Puji nama Tuhan ya, seberapa yang ada pagi hari ini, mari kita bersama-sama satukan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Mungkin di antara saudara-saudara kita masih banyak yang lebaran ya. Jadi itu tidak akan mengurangi semangat kita untuk pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Mari satukan hati, kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat pagi yang indah yang Tuhan sediakan bagi setiap kami, di mana kami boleh bersama-sama datang dalam rumah-Mu yang kudus. Kami membawa setiap hati kami, hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu untuk kami menyenangkan hati Tuhan lewat setiap pujian kami dan penyembahan kami pagi hari ini. Kami yakin dan percaya Kau hadir di tengah-tengah kami, mengurapi setiap para pelayan-pelayan-Mu dan seluruh jemaat-Mu. Roh Kudus-Mu yang bekerja saat pagi hari ini kami menaikkan pujian kami di hadapan-Mu. Haleluya, mari kita datang kepada Tuhan, kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih.
jamin hidup kami. Terima kasih Bapa, kami akan percaya Kau memberkati ibadah kami pagi hari ini. Dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan, nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Bapa, segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Sekali lagi, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Boleh kasih tos dulu kanan kiri ke belakang, katakan shalom. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya, haleluya. Pagi hari kita bersukacita di hadapan Tuhan, kita memuji Dia karena Dia Allah yang luar biasa. Amin. Siap memuji Tuhan? Siap bersukacita? Ada siapin tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Mari kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajaib sekali.
sungguh luar biasa dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Mari pujikan pujian ini dengan iman di hadapan Tuhan. Mari katakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, kehendakmu terjadi. Semuanya, ku mau tetap bersyukur. Amin. Senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka. Setiap hari ini, hari yang terbaik.
percaya bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kita. Saatnya kita akan memberikan korban syukur kita, sebelumnya kita akan berdoa. Ibu Parti yang akan naik doa untuk bersembah.
walaupun gunung itu tidak berpindah, walaupun masalah kami masih ada, kami tetap percaya bahwa kami punya Tuhan yang penuh kuasa. Engkau Tuhan yang hebat, Engkau Tuhan yang ajaib. Waktu kami angkat tangan kami, Engkau turun tangan. Dan kami yakin dan percaya bahwa pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat dalam hidup kami. Kami siapkan hati pagi hari ini untuk kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siap mendengar dan terlebih itu melakukannya dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati
kami sungguh mengucapkan syukur untuk kesempatan yang istimewa ini, yaitu mendengarkan firman. Kami semua membutuhkan urapan yang baru. Kami membutuhkan pertolongan Roh Kudus supaya kami bisa memahami firman-Mu, tidak salah mengerti, tetapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga kami menjadi orang yang berbahagia sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pakai hamba-Mu yang sangat terbatas ini untuk menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dengan rasa syukur di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kami silakan duduk. Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan mengenai berbicara. Nah, saya membaca Alkitab, nasihat firman Tuhan kepada lidah itu paling banyak. Jadi, mengapa? Ya, kita nanti akan mengerti bahwa kita akan dimintai pertanggungan jawab atas setiap kata-kata kita di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, kata-kata kita yang disampaikan dengan iman sesuai dengan firman Tuhan itu menjadi mukjizat yang nyata dalam hidup kita. Dan saya terus terang sangat berhati-hati dalam berkata-kata, karena pengalaman hidup saya menempa hal itu, dan kalau saya ingat selalu gemetar. Kejadiannya begini saudaraku, sudah lama, tahun 1986 saya baru pindah di sini. Nah, ada gosip yang gak benar mengenai diri saya. Saya mau klarifikasi bahwa saya tidak melakukan seperti itu. Nah, orang ini tidak bisa menerima kata-kata saya, justru marah dengan kata-kata yang menurut saya tidak pada tempatnya sebagai hamba Tuhan, istri hamba Tuhan pada waktu itu. Yang mengatakan bahwa saya sok suci-suci odewe gitu. Pak Paino sok suci-suci odewe begitu. Hati saya terus terang, saya tidak seperti itu gitu loh. Itu. Lalu saya mengatakan begini saudaraku dengan istri saya, ya wong ki arep ngalami apa gitu. Hanya kata-kata itu, wong ki arep ngalami apa. Satu minggu terjadi sesuatu yang sebenarnya saya tidak menginginkan. Dia pas bersaksi itu, perasaannya ada orang yang memukul kepala dari belakang, langsung dipanggil Tuhan. Ya, suaminya pada waktu masih bisa berbicara, kena opo, kepalaku dipukul orang dari belakang gitu. Dan saya diberitahu hal itu, saya nangis. Nah, pengalaman itu masih ada di dalam hati saya yang paling dalam, dan saya harus berhati-hati untuk mengatakan sesuatu. Sehingga firman Tuhan kali ini, di samping, mari kita membaca dulu,
ayat ini ya. Ya, setiap orang ya, dikenyangkan dengan kebaikan. Ini nanti ya. Oh, saya ingin maaf. Matius pasal 12. Matius pasal 12. Saya nanti akan menjelaskan filosofi kejawen. Dan kalau bukan orang Jawa nanti saya akan menjelaskan. Karena ini penting. Ya. Matius pasal 12 ayat 36 37. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, filosofi kejawen mengatakan begini: ajining diri gumantung obahing lati. Harga diri kita tergantung ngomongan kita. Orang Jawa tahu itu. Ya, Mbak Manduk kan ada tahu. Ajining diri gumantung obahing lati, obahing ilat, omongan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Lalu posisi lidah itu di mana tuh? Disimpan di dalam mulut, dipagari, tahu pagar ya? Yang rapat sekali dengan tulang yang keras. Gigi rapat. Ya. Tetapi Anda tahu, setiap hari, setiap saat berbenturan. Yang menang siapa? Lidah atau gigi? Tanyakan Mbah We, lidahnya masih utuh, giginya tinggal 2. Nah, ini sedikit lucu, cuman ini sebenarnya mengajar kepada kita bahwa lidah ini maunya menang sendiri nek ngomong. Betul, dalam hati kita nek ngomong karpe yos kudu menang, kayak gitu, gak ngalah. Nah, ini pengajaran yang bagus sebenarnya. Nah, sehingga saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan belajar pengalaman kehidupan yang ditulis di kitab Amsal. Itu. Lalu nanti kesimpulannya bagaimana menggunakan lidah kita, perkataan kita yang sesuai dengan firman Tuhan, artinya menjadi berkat dalam kehidupan kita di lingkungan maupun di keturunan kita. Ya, Amsal pasal 12. Kita akan belajar secepat, ya, cepat. Saya memakai metode mengajar aja. Nanti ayat yang membaca Bapak Ibu dan Saudara sekalian, lalu saya akan menyimpulkan makna dari ayat itu. Ya, setiap ayat Bapak yang membaca, ayat yang 13 Bapak membaca, Bapak Ibu Saudara membaca, lalu berhenti, lalu saya akan menjelaskan makna daripada ayat itu. Sudah ketemu ya yang membawa HP? Amsal pasal yang ke-12 ayat 13 sampai 22. Ya. Sudah ketemu? Ya. Membaca ayat yang ke-13. 1, 3. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Ya, saudaraku yang kecil, maknanya apa sih ayat ini? Ternyata dalam berbicara bisa mendatangkan persoalan, tetapi dalam berbicara juga bisa menyelesaikan persoalan. Ayat 14. Baca. 1, 3.
Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapatkan balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Ayat 14 mengatakan demikian maknanya, ya, dalam berbicara bisa memuaskan orang lain. Pernah ya kumpul-kumpul begitu, lalu ada orang ngomong itu, wah ya seperti aku gitu. Akhirnya dia mengalami kelegaan, puas karena kata-kata itu. Ya, ayat 15, 1, 3. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapan sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat yang bijak. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, telinga kita 2, mulut kita 1. Yang seharusnya 2 kali mendengarkan, baru 1 kali berbicara. Kalau kita banyak mendengar, apalagi yang berkata itu adalah orang yang bijak, itu Anda akan menjadi bijak. Ini pengalaman orang Yahudi waktu dulu dalam mengajarkan seperti ini. Jadi dengarkanlah orang yang sedang bicara. Secara etika, kalau ada orang berbicara lalu nimbrung ngomong dewe, tahu ya, berbicara sendiri, itu orang Jawa mengatakan tidak sopan. Kalau ada orang berbicara, ya lihatlah matanya, perhatikan baik-baik, dengarkan. Dengan demikian Anda sudah menolong orang yang berbicara itu, merasa dihargai. Nek wong Jawa rumangsa diwongke. Ayo kita belajar hal ini supaya ya kita bisa menolong dalam kehidupan sehari-hari, menolong orang lain dengan cara berbicara kita. Ayat 16. Ayat 16, 1, 3. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika jauh itu juga, tetapi bijak yang mengubahkan cemooh. Ya, saudaraku, berbicara bisa membuat sakit hati orang lain. Pernah disakiti karena ngomongan apa istri atau suami atau orang lain? Ya hatinya sebenarnya nggak ada kuman penyakitnya, tetapi hati itu lebih, kata-kata itu seperti pisau yang menusuk. Itu sakit. Ya, sakit. Seperti contoh saya di depan, sakit. Karena itu, kata-kata bisa menyakiti hati orang lain. Sehingga kita harus bijak menggunakan kata-kata. Ayat 17. Siapa yang mengatakan kebenarannya, menyatakan apa yang adil, tetapi sekali dusta menyatakan tipu daya. Ya, dalam berbicara sering kita, kalau bicaranya benar ya, kita berbicaranya benar. Sering kita menjadi penengah. Oh, sing bener iki nek ngono. Oh, sing bener iki. Sering terjadi seperti itu. Asal berbicaranya benar. Itu. Berbicara yang benar sering bisa menolong orang lain mengerti kesalahannya dan menolong orang lain bahwa oh begitu toh. Gitu. Ini bicara. Ayat 18. Ada orang yang lancang mulutnya seperti kiman padang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Saya harap satu pun di sini tidak ada orang yang lancang mulutnya. Amin. Karena selalu menyakiti hati orang. Sungguh. Kalau di sana ada, itu sangat terkenal. Itu. Selalu nek ngomongnya menyakiti orang lain karena lancang mulutnya. Itu. Ayat 18.
Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Ya, kalau kita bicara dengan bijak, waktunya tepat, ngomongannya benar, itu bisa menyembuhkan orang yang sakit hati tadi. Karena hati yang gembira akhirnya adalah obat. Dengan kata-kata itu bisa hati kita gembira, lalu itu menyembuhkan. Ayat 19. 20. Oh, ya, ayat 20 ya. Oke, ayat 20. Oke, ya. Tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan, tetapi orang yang menasihati kesejahteraan mendapatkan sukacita. Ya, memang kalau kita bisa menasehati orang lain, itu sangat membahagiakan orang yang dinasihati. Tetapi hati-hati, tidak semua bisa dipakai Tuhan untuk menasihati. Karena karunia nasihat itu karunia dari Tuhan, bukan kebijaksanaan manusia. Biasanya gembala dikasih karunia nasihat. Biasanya demikian. Pengalaman hidup saya melayani Tuhan dari tahun 80 selalu melihat setiap orang yang dipanggil sebagai gembala, itu entah predikatnya pendeta atau evangelis, itu tidak terpengaruh. Tetapi biasanya dikaruniai karunia nasihat. Sehingga dengarkanlah gembala kita kalau sedang menyampaikan firman Tuhan, atau sedang ngomong, atau sedang menasihati pesu di tempatmu. Hargai mereka, karena mereka punya karunia nasihat. Dan ini kita butuhkan dalam komunitas kita gereja. Kita butuhkan. Pasti Tuhan memanggil orang yang punya karunia nasihat untuk menasihati. Ayat 20 ya, 21 sekarang. Oke. 1, 2. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Ya, saya pikir ini jelas, orang benar tenang aja. Kita di dalam posisi yang benar. Tidak usah dibela, kebenaran itu akan muncul sebagai kebenaran. Tenang. Kalau difitnah pun tenang aja, tidak usah membalas. Karena kalau fitnah dibalas dengan fitnah, tidak akan selesai. Terus ke sana, terus begitu. Tapi kalau dia, kebenaran itu tunggu waktu, akan muncul sebagai kebenaran. Tidak usah dibela. Ayat 22, ini klimaknya. Kita harus hati-hati dalam hal ini. Dan kita akan mengatakan hal ini dengan iman. Ayat 22. Orang yang dusta di bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berluka setia dikenannya. Ya, saya yakin tidak ada yang mengharapkan menjadi kekejian ya oleh Tuhan ya. Tidak ada yang mengharapkan demikian. Syaratnya jangan ada dusta di antara kita. Tahu ya? Ini bukan hanya penyanyi saja yang bisa mengatakan tidak ada dusta di antara kita. Tetapi mari berkomitmen mengatakan ini dengan iman. Tidak akan ada dusta di antara kita. Mau? Ayo bangkit berdiri. Kita katakan ini di antara saudara-saudara di rumah maupun di komunitas kita. Tidak akan ada dusta di antara kita. Kita tidak mau menjadi kekejian bagi Tuhan. Ya. 1, 2, 3. Tidak ada dosa di antara kita. 1, 2, 3. Tidak akan ada dusta di antara kita. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Saya harap ini menjadi momentum bagi saudara di rumah tangga maupun di lingkungan kita, bahwa sudah tidak akan ada dusta di antara kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan,
menurut firman Tuhan tadi yang sudah kita pelajari, kata-kata ini bisa menjadi kutuk dan bisa menjadi berkat. Nah, harapan dan doa saya dan komitmen kita bersama supaya kata-kata kita ini menjadi berkat. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, kita akan melihat Matius pasal 5 ayat 37. Sudah ketemu? Coba Matius pasal 5 ayat 37. 1, 3. Berbahagialah yang murah hati, karena mereka beroleh kemurahan. Loh. Kok beda? Coba dengarkan yang Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ya, dasar yang pertama untuk berbicara supaya menjadi berkat, katakan yang benar. Selain daripada itu, dari si jahat. Ya katakan ya, tidak jangan tidak. Ini saya kalau berbicara dengan pedagang, saya harus hati-hati di sini. Bagaimana caranya berbicara ya di atas ya, tidak di atas tidak. Sering orang itu di luar sana ya, bakul ki istilah wong Jawa gorok goroh doko. Artinya goroh ora apa-apa, ming setitik. Jadi misalnya barang ini kulaane 10.000, engko karo dinyang pembeli 12.000. Wah, urung entuk kulaane luwih saka kuwi. Padahal enggak ditanya. Sing tuku kuwi yang membeli itu juga tidak tanya, ini tadi belinya berapa, enggak ditanya. Tapi langsung ngomong. Nah, ini enggak perlu untuk anak-anak Tuhan. Kalau ditanya ya kita cari untung. Ya sudah tahu bahwa pedagang itu hidupnya ya mencari untung dari jualan itu. Tapi kita enggak perlu manipulasi nek ngomong semene jare regane semene, jangan. Lebih baik ya di atas tidak. Ini dalam berkat Allah nanti Tuhan akan memberkati kata-kata benar. Lalu yang kedua, Efesus pasal 4 ayat 29. Efesus pasal 4 ayat 29. Coba baca. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya, perkataan yang membangun. Bapak Ibu sering ini kehidupan sehari-hari, pernah ibu-ibu ngomong, bocah nakal itu rambat. Pernah ya? Pernah. Stop mulai hari ini. Tak warai. Nah, kamu anak manis. Yang kamu perbuat tadi perbuatan anak nakal. Enggak boleh. Kamu kan anak manis. Dia akan tertanam, oh saya ini anak manis. Bukan anak nakal. Anak menjadi nakal sebenarnya yang membentuk orang tuanya. Berkali-kali ngomong bocah nakal. Nah, ini sering kali terjadi. Sekarang tutup. Anakku anak manis, anak yang baik. Kalau dia berbuat perbuatan anak nakal, ya katakan, enggak boleh, karena kamu anak manis. Dalam hatinya sudah ditanam, oh saya anak manis. Secara positif membangun untuk bertobat dari perbuatan nakal. Itu membangun anak.
Lalu yang ketiga, Yakobus pasal 3 ayat 9 dan 10. Yakobus pasal 3 ayat 9 dan 10. Ya, agak keras coba. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Ya, jangan sampai lidah kita mengutuk manusia yang lain. Di sini kita memuliakan Tuhan dengan lidah, tapi kadang-kadang dalam pergaulan mengatakan kata-kata yang bersifat mengutuk. Seperti pengalaman yang saya ceritakan di depan. Mengapa? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar kitab Bilangan pasal 14. Kitab Bilangan pasal 14. Sudah ketemu? Baca Pak. Bilangan pasal 14 ayat 28. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Ya, ini peristiwanya pada waktu bangsa Israel gerundel. Nah, dengan Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan, ya seperti gerundelanmu itu loh, gerenongmu itu loh, akan terjadi. Akhirnya semua mati. Dia katakan lebih baik mati di Mesir daripada mati di padang gurun. Nah, akhirnya Tuhan katakan, ya kamu akan mati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan sampai mulut kita menjadi kata-kata nubuat yang tidak baik. Jangan sampai. Kalau Anda masih marah, lebih baik diam. Jangan berbicara. Nanti kalau keluar kutuk, itu akan terjadi. Dan itu menyakitkan hati. Saya merasakan itu. Setelah terjadi kita bangga. Jadi hati-hatilah, gunakan. Makanya sekolah minggu saya dulu mendengarkan, karena saya tidak pernah sekolah minggu. Percaya sudah punya anak 2. Jadi suruh hati-hati menggunakan mulut kita. Hati-hati. Yang pertama kita harus menggunakan mulut ini dengan benar. Ya, ya, tidak, tidak. Yang kedua, sifat membangun. Entah membangun karakter anak ke depan, entah membangun komunitas kita, tapi sifatnya yang membangun. Lalu yang ketiga, yang memuliakan Tuhan. Jangan sampai kata-kata kita mencemarkan nama Tuhan. Kata-kata kotor, kata-kata yang tidak terkendali. Yakobus pasal 3 itu dosa lidah, itu lidah tak terkendali. Yang sering ngerumpi, sering ngerasani luputing lian. Ya. Saya harap sekarang orang nek tumor, orang nek wong petan ya. Kalau dulu orang tua-tua ini sing diarani petan yang tonggo, orang mung metani tumo, tapi karo metani elek ing lian. Anggis ngono asik. Nah, sekarang puji Tuhan tidak ada kutu, sehingga tidak ada nepan metani elek ing lian. Biar itu urusannya Tuhan. Kita mendoakan aja. Ya. Dan juga perkataan berkat yang sesuai dengan firman Tuhan akan terjadi.
Saya terus terang, di sini hati saya selalu saya dekati anak ini, anaknya Pak Budi yang kecil. Tak tanya, tak peluk. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam hidupnya. Rencana Allah dalam menciptakan anak ini yang akan terjadi, bukan menjadi ciptaan yang gagal. Tuhan menciptakan kita, Tuhan punya rencana. Biarlah rencana Tuhan itu yang terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Hati-hati berbicara. Kata-kata nubuat sering akan terjadi. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucapkan syukur untuk firman-Mu. Hamba-Mu sangat terbatas dalam menyampaikannya. Kami mohon Allah Roh Kudus akan menolong kami semuanya, sehingga kami bisa mengendalikan lidah kami, mulut kami, perkataan kami, sehingga perkataan kami adalah perkataan yang benar, perkataan yang membangun, perkataan yang memuliakan Engkau, dan perkataan nubuat yang mendatangkan berkat. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Silakan Pak Budi. Makasih Pak. Saya diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Saudara, hati-hati kalau ngomong ya. Saudara, hidup Amsal 18 ya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, memakan buahnya. Jadi ternyata saudara, lidah kita itu seperti api, kecil tapi membakar hutan, saudara ya. Jadi tadi sudah dinasihati bagaimana kita berkata-kata. Kalau sama anak, stop ya, anak setan, jangan ya. Anak nakal. Jadi dibalik saudara ya. Kamu anak baik, tapi yang kamu lakukan itu tidak baik. Terima kasih Bapak Painos sudah memberkati kita dengan firman Tuhan hari ini. Dan biarlah kita semua yang sudah mendengar hari ini diberi kemampuan untuk melakukan dalam hidup kita sehari-hari, sehingga hidup kita makin hari makin menyenangkan hati Tuhan, saudara ya. Jadi saudara, hari apa ya? Saya ada arisan pengumuman Parna. Saya menyampaikan juga tentang salah satunya ada tentang lidah, saudara ya. Jadi memang kita mesti hati-hati dengan perkataan kita. Ya, sekali nancep saudara perkataan itu ada bekasnya. Betul? Kayak orang malu paku itu loh ya. Di satu pohon atau apapun, meskipun kita sudah minta maaf, kita cabut paku itu ada lukanya, saudara. Dan luka itu terus membekas sampai nanti, tidak akan bisa hilang. Ya, kita mesti hati-hati saudara ya dengan perkataan kita. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kita, memberikan bekal kita untuk melangkah makin menyenangkan hati Tuhan. Saudara, ada beberapa pengumuman yang harus saya sampaikan untuk jadwal ibadah kita satu pekan ini. Hari Rabu nanti ada jadwal ibadah doa puasa tempat jam 9 sampai dengan selesai. Kemudian hari Kamis ada Komsel Permata. Kemarin kita sempat berhenti ya karena berbarengan dengan hari raya Idul Fitri saudara kita. Hari Kamis nanti kita bertempat di gereja ya. Di tempat ini saya mengundang Bapak Ibu Saudara bisa kembali bersekutu di tempat ini untuk kita memuji dan mempermuliakan nama Tuhan, dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Hari Jumat nanti Jumat ceria juga mulai aktif. Kemarin juga libur. Jumat depan sudah aktif kembali jam 4 sore. Silakan anak sekolah minggu dibekali dengan firman di antara tempat ini untuk kita bentuk supaya karakternya benar-benar menjadi karakter yang mempermuliakan nama Tuhan. Dan saudara, hari Sabtu ada ibadah muda remaja jam 6 sore sampai dengan selesai. Silakan yang muda remaja bisa bersekutu, punya komunitas yang baik, bertumbuh bersama untuk dipersiapkan menjadi alat Tuhan. Kita ketemu kembali hari Minggu. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara bisa kembali hadir hari Minggu jam 9 pagi. Di tempatnya ada ibadah umum. Silakan datang bersama keluarga, anak, istri,
rekan, saudara, kenalan, silakan diajak untuk kita bisa bersama-sama bersekutu dan bertumbuh bersama di tempat ini. Itu yang menjadi pengumuman kita untuk satu minggu ini, pekan ini. Biarlah menjadi perhatian kita semua dan tiba saatnya kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Kembali Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri, kita akan berdoa mengakhiri ibadah pagi hari ini. Kemuliaan lebih dari nasihat firman Tuhan pagi hari ini itu membekali setiap kami Tuhan, supaya dari lidah bibir kami keluar perkataan yang menyenangkan hati Tuhan. Maka biarlah kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima pagi ini Engkau meteraikan di hati kami, sehingga mulut kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Mulut kami menjadi sarana untuk memberkati, bukan untuk mengutuk. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu dan berkati hamba-Mu yang sudah Engkau pakai untuk menyampaikan benih firman Tuhan pagi hari ini. Terus Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat daripada Tuhan, penyertaan Tuhan.
senantiasa boleh menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, di tengah lingkungan masyarakat, bahkan di gereja ini. Mampukan setiap kami Tuhan untuk berubah hari demi hari, makin berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang pagi hari ini sudah datang di hadapan-Mu merendahkan diri. Kami percaya pulang dengan berkat Tuhan, dengan penyertaan Tuhan. Yang susah Tuhan sudah hibur, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan. Yang mengalami beban persoalan dalam keluarga, dalam apapun yang Tuhan izinkan hari ini kami alami, kami percaya Allah sudah membuka jalan di hadapan kami. Kami boleh melihat ada pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya. Mereka yang memberikan keturunan beri keturunan. Mereka yang memberikan pasang hidup beri pasang hidup yang sepadan daripada Tuhan. Mereka yang memberikan pekerjaan buka jalan beri pekerjaan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat-Mu atas setiap kami. Berdoa yang tidak bisa hadir pada saat hari ini, kami juga membawa mereka di hadapan-Mu. Engkau yang menilik mereka dan melawat mereka. Kalau ada persoalan pergumulan apapun Tuhan, Engkau Allah yang membuka jalan. Yang dalam pemulihan Tuhan terus pulihkan untuk Pak Parto, Bu Parto, Bu Gini, Bu Markamah, Bu Carek, Bu Darmo, Bu Pardi, Mas Dianto, Pak Oscar, juga berdoa untuk Lia. Dan siapapun yang dalam pemulihan, dalam kelemahan tubuhnya Engkau terus pulihkan sampai sehat seperti sedia kala. Yang usia lanjut berkati kesehatan, panjang umur, damai sejahtera dan perlindungan penyertaan Tuhan. Bapak, tak lupa kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Setiap para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai dengan tingkat daerah, Engkau yang sudah menentukan mereka menjadi wakil-wakil Tuhan atas bangsa ini. Maka Engkau juga memperlengkapi mereka dengan kemampuan untuk mengerjakan bagiannya dengan baik. Bahkan Engkau memperlengkapi dengan roh takut akan Tuhan, sehingga apapun yang diputuskan itu berasal daripada Tuhan. Situasi apapun yang boleh terjadi hari-hari ini, baik di bangsa kami maupun di tengah-tengah dunia hari ini, Tuhan, kami percaya Tuhan campur tangan. Engkau yang punya kedaulatan dan otoritas penuh atas semua keadaan, dan itu semua boleh mendatangkan kebaikan. Berkati kota kami Wonogiri, berkati Praji Mantoro, Eromoko, di mana kami tinggal dan sekitarnya. Biarlah kota kami dilawat Tuhan. Engkau boleh melamat dan mencurahkan roh pertobatan supaya banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Pakailah setiap gereja-Mu untuk menjadi saksi Tuhan, menjadi terang, menjadi garam, memberikan dampak yang baik sehingga nama-Mu dipermuliakan. Berdoa secara khusus untuk gereja di mana kami boleh beribadah di tempat ini dan bertumbuh bersama. Gereja Bethel Tabernakel di Sawan Praji Mantoro, biar gereja ini menjadi gereja yang mempersiapkan umat-Mu menjadi mempelai-mempelai Tuhan. Kami berdoa Engkau hadir dalam jam ibadah kami. Pelayanan malaikat boleh terjadi di gereja ini. Mimpi-mimpi penglihatan Engkau nyatakan, jiwa-jiwa dimenangkan dan dibawa datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan setelah kami beribadah kepada Tuhan dengan sepenuh hati, kami percaya pulang dengan berkat-berkat Tuhan. Engkau memberkati kesehatan kami, Engkau memberkati rumah tangga kami, anak-anak kami diberkati. Engkau memberkati pekerjaan kami, sawah ladang ternak kami diberkati Tuhan. Apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami dibuat Tuhan berhasil. Engkau yang membawa kami naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor seperti janji firman-Mu. Dimanapun kami berada, ada berkat Tuhan menyertai kehidupan kami. Saat kami keluar dari rumah kami dan kami masuk ke tempat kediaman kami, ada berkat Tuhan yang menaungi kehidupan setiap kami. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mari kita angkat tangan, arahkan pandang ke surga, terimalah berkat yang terbaik daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus melindungi engkau, Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat terbaik, berkat Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha, sampai selamanya, sampai Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus setiap kita bersama diberkati. Mari sama-sama katakan amin.
Haleluya.